어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉 Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabarnya kalian? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ada yang belum masuk hari ini? Enggak. Masuk semua? Semua. Oke, bagus. Nah, di sini perkenalkan nama Ibu Feby Valensiani Purba dengan NPM 02. Dan di sini untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai makna simbol dan pengamalan Pancasila, yaitu mata pelajaran PPKN kelas 4. Nah, sebelumnya Ibu mau menjelaskan dulu kalau misalnya nanti Ibu akan menyampaikan materi mengenai Pancasila dan juga nanti Ibu akan membentuk kalian kelompok, kemudian nanti kalian akan presentasikan ini ke depan. Nah, selanjutnya di sini Ibu mau nanya dulu dong, apa dasar negara Indonesia? Pancasila. Betul, Pancasila. Nah, Pancasila itu terdiri dari berapa sila? 5. Nah, betul. Dan di sini ada lambang burung apa ini? Garuda. Burung Garuda ini terdapat tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, siapa yang tahu apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Angkat tangan. Oke, nanti. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Oke, betul sekali. Walaupun kita berbeda-beda, beda suku, beda agama, beda adat dan budaya, kita tetap satu tujuan. Nah, di burung Garuda ini juga terdapat simbol-simbol lambang Pancasila yang akan kita bahas pada hari ini. Sudah siap belajar? Supaya semangat, kita tepuk semangat dulu yuk. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke, lanjut. Nah, di sini sila pertama. Sila pertama apa bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sila pertama ini terdapat lambang bintang berwarna kuning dan latar berwarna hitam. Nah, bintang berwarna kuning ini artinya yaitu cahaya dari Tuhan yang memiliki makna bahwa kita sebagai umat beragama itu harus tetap mentaati dan terus mengikuti ajaran atau peraturan dari Tuhan yang Maha Esa. Nah, ada makna dan pengamalan sila pertama. Yang pertama, percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, setiap orang harus taat pada aturan agamanya. Yang ketiga, setiap orang bebas menganut agamanya masing-masing. Dan yang keempat, toleransi sesama umat beragama dan antar umat beragama. Jadi walaupun kita banyak agamanya di Indonesia, kita harus bisa saling menghargai dan menghormati agama yang lain dan tidak boleh memaksakan agama yang lain. Nah, pengamalannya apa sih Bu? Nah, pengamalannya pertama, ada beribadah sesuai ajaran agama yang dianut. Coba Ibu mau tanya, ada berapa agama yang ada di Indonesia? 5 yang diakui Ibu. Apa aja tapi? Islam, Hindu, Buddha. Satu lagi? Konghucu. Nah, betul. Nah, beribadah sesuai ajaran agamanya yang dianut. Yang pertama itu ada Islam. Islam tentunya di masjid. Kristen di gereja, Katolik di gereja, Hindu di pura, Buddha di wihara, dan Konghucu di kelenteng. Nah, yang kedua ada menghormati menganut agama lain, dan yang ketiga hidup rukun dalam toleransi. Kalau misalnya kita hidup rukun itu enak nggak sih? Rabu. Nah, tenang, damai. Jadi kita harus membiasakan hidup rukun. Yang kedua ada sila kedua, baca. Kemanusiaan yang adil. Nah, di sila kedua ini terdapat lambang rantai. Rantai berwarna kuning dan latarnya merah. Memiliki arti mata rantai segi empat melambangkan laki-laki dan mata rantai lingkaran melambangkan perempuan. Jadi saling terikat ya dan saling berkaitan dan berarti setiap manusia harus bersatu dan kuat layaknya rantai. Nah, kita ini diminta untuk bisa menjadi rantai supaya kuat, supaya tetap berkaitan, tetap bersatu. Makna dan pengamalan sila kedua. Yang pertama, setiap manusia setia dan sejajar. Nah, kita ini semuanya sama, sejajar gitu. Baik perempuan dan laki-laki itu sejajar, tidak ada bedanya. Yang kedua, bangsa Indonesia anti terhadap penjajahan. Walaupun dulu kita sering banget dijajahkan oleh bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda, dan lain-lain. Dan sekarang kita sudah merdeka, jadi kita tidak boleh atau tidak ingin lagi untuk bangsa Indonesia itu dijajah oleh bangsa kita sendiri. Yang ketiga itu beradab dalam setiap tindakan. Jadi untuk setiap perbuatan atau tindakan yang kita lakukan itu kita harus bisa memikirkan baik buruknya. Yang keempat, mengutamakan kebenaran dan keadilan. Nah, pengamalan sila kedua itu yang pertama mengunjungi teman yang sakit. Siapa di sini yang pernah mengunjungi teman yang sakit? Oh. Pasti teman yang kita temui itu ada teman yang sedang sakit, pasti merasa wah teman
tentu saja kita tidak boleh membandingkan negara kita dengan yang lainnya karena setiap negara itu pasti mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, pengalaman saya ketiga yang pertama itu mencintai dan memakai produk Indonesia. Nah, walaupun sekarang bukan banyak sekali produk-produk luar yang datang ke Indonesia. Nah, sebisa mungkin kita harus bisa meminimalisir produk luar itu dan memakai produk bangsa Indonesia. Produk kita sendiri, contohnya seperti batik. Siapa yang suka pakai batik? Nah, sekarang kita pakai batik kan, itu menunjukkan bahwa kita cinta terhadap Indonesia. Yang kedua, cinta tanah air, dan yang ketiga, ikut serta jaga keamanan lingkungan. Seperti contohnya bapak-bapak di rumah kan, kalau misalnya dia meronda malam itu untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar, lingkungan rumah. Selanjutnya sila keempat. Boleh dibacakan satu orang siapa? Oke, Regina bacakan ya. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh dengan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, terima kasih Regina. Nah, di sini ada lambang kepala banteng. Banteng. Warnanya merah. Di sini banteng memiliki sifat sosial yang suka berkumpul seperti manusia dan pengambilan keputusan hendaknya melalui musyawarah. Artinya apa? Nah, di sini artinya maknanya. Makna dan pengambilan sila keempat. Yang pertama, pengambilan keputusan mengutamakan kepentingan bersama. Jadi, jika kita itu sedang melakukan diskusi bersama kelompok, kita harus bisa mementingkan kepentingan bersama, jangan malah mementingkan kepentingan pribadi. Dan kedua, berani bertanggung jawab terhadap setiap keputusan. Jika kita memberikan pendapat di dalam kelompok, kita juga harus bisa mempertimbangkan pendapat kita itu baik atau tidak, jangan asal mempertimbangkan bisa diterima atau tidak seperti itu. Kemudian pengamalannya, yang pertama, berdiskusi dengan teman untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, tidak memaksakan pendapat atau kehendak sendiri. Nah, di dalam kelompok juga kita tidak boleh memaksakan kehendak kita sendiri. Jangan karena pendapat kita menurut kita bagus, kita paksakan orang lain supaya bisa mengerti pendapat kita. Tidak boleh seperti itu. Dan yang ketiga, ikut serta dalam pemilu. Kalian di sini udah bisa ikut pemilu belum? Biasanya kalau yang udah ikut pemilu itu umur berapa tahun? 12 atau 18 tahun, nanti sudah memiliki KTP sehingga bisa mempunyai hak suara dalam pemilu. Nah, selanjutnya di sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini ada lambangnya padi dan kapas. Padi dan kapas diartikan sebagai salah satu kebutuhan dasar rakyat Indonesia dan memiliki arti tidak ada kesenjangan antara satu dengan yang lain dalam pemenuhan kebutuhan tersebut. Jadi setiap manusia itu kan memang pasti mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, tetapi kita harus bisa menyatukan kebutuhan itu gitu, karena kita semuanya sama, tidak ada perbedaan. Nah, makna dari pengembangan sila kelima, yang pertama adil, tetapi bukan berarti harus sama. Nah, misalnya adil di sini, ibu memberikan nilai kepada Raffi 100 karena Raffi menjawab pertanyaan semuanya benar, dan ibu memberikan nilai kepada Rianti karena Rianti nilainya 80 karena ada salah satu yang salah. Itu benar apa? Tidak. Adil apa tidak? Adil kan? Nah, contohnya seperti itu ya. Yang kedua, mau bekerja sama. Yang ketiga, menganggap bangsa sendiri sederajat dengan bangsa lain. Kemudian, pengenalannya, bersikap adil kepada sesama. Kedua, menyeimbangkan hak dan kewajiban. Pasti di sini lebih banyak yang suka meminta hak daripada kewajibannya. Nah, di sini ibu mau mengingatkan bahwa kita seharusnya bisa menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Kalau kalian misalnya mau minta uang, minta jajan kepada orang tua, kalian juga harus bisa memenuhi dulu kewajiban kalian, yaitu Belajar orang tua. belajar, menuruti perintah orang tua, sekolah, nah seperti itu. Dan yang ketiga, menghormati hak orang lain, karena setiap orang itu pasti mempunyai hak yang Masing-masing. hak masing-masing, hak yang berbeda-beda, gitu ya. Nah, materinya sampai di sini. Sekarang ibu akan membagikan kalian. Di sini kalian akan ibu suruh untuk membuat sebuah proyek atau produk. Nah, di sini ibu sudah menyiapkan lembar HPS, 5 lembar HPS, dan ibu akan membentuk dulu ke dalam 5 kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Nanti ibu akan memberikan HPS setiap kelompok 1. Dan di sini ibu juga sudah menyiapkan nah, di sini susunan kata yang akan kalian susun ke dalam HPS ini. Misalnya di sini kan ada sila pertama itu bunyinya apa? Nah, nanti kalian tempelkan di sini. Mengerti? Nanti ibu akan memberikan arahan kepada kalian untuk kalian kerjakan per tahapnya. Ya, nanti setelah itu kalian mengerjakan LKPD ini. Setelah kalian mengerjakan LKPD ini, kalian bisa mempresentasikannya ke depan. Tapi ibu hanya meminta 2 kelompok saja yang mempresentasikannya perwakilan. Mengerti? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Paham, Bu. Oke. Sekarang
Udah, Bu. Nah, coba kalian tempel sila yang pertama. Ibu beri waktu 1 menit dari sekarang. Silakan tempel sila yang pertama dulu. Sila pertama. Yuk, sila pertama ya. Jangan yang lain, sila pertama dulu. Kalau ada yang kesulitan, boleh ditanyakan kepada ibu. Bikin itu, Bu. Ya, sudah ditempelin. Yuk, sila pertama apa bunyinya? Silakan tempel. Tuhanan yang Maha Esa. Sudah? Sudah, Bu. Ada yang kesusahan? Iya. Sila ke-1 dan sebentar. Sila ke-1 ibu. Iya, Ibu maaf. Sila ke-1 udah? Dah. Oke, yang di belakang udah? Oke, sila ke-1 sekarang. Sila apa? Yang mana? Gak ada apa teh kita kamu teh. Belum dikeluarin semua kamu teh tapi enggak. Yang kedua. Sila kedua. Ini masih waktu 1 menit dari sekarang. Silakan. Coba lihat dibuka. Nih. Arigatou gozaimasu. Sudah? Sila Mana kedua. yang dikasih ibu bukanya? Ayo, 1 menit. Sabar, Bu. Nabu. Kelompok 1 udah, kelompok 2 dari kelompok 3 udah, 4 sudah, kelompok 5 udah. Sekarang sila ketiga, silakan tempel 1 menit dari sekarang. Dah Bu. Sudah? Oke, sila ketiga. Ada yang kesulitan? Kelompok 3 sudah? Sila ketiga. Sila ketiga. Sudah? Sudah. Oke, sudah. Sekarang sila keempat. Ibu beri waktu 1 menit dari sekarang. Maaf ya teman aku ini kesemangatan. Semangat ini. Yuk, silakan sila keempat. Sudah Bu. Sudah? Sudah, Bu. Kelompok 2 sudah? Sudah. Kelompok 3 boleh di belakang. Kelompok 5 udah? Kelompok maju. Oke. Bentar ya, teman kita ya. Ayo kelompok 3. Diajak ngobrol terus. Kamu lama banget deh. Ngobrol ya. Lama banget. Sila kelima. 1 menit dari sekarang. Ayo. Kelompok tiga, dari satu. Aku duluan. Oke, Oh, itu mah beda sama Bu. Itu bagus. Ini bagus. Itu mah kan buah apa ya kayaknya, Bu. Udah kan? Nah, sekarang ibu akan bagikan LKPD-nya untuk kalian kerjakan. Jadi di sini LKPD-nya kalian tinggal memilih mana pengamalan dari sila pertama. Seperti itu mengerti? Ngerti. Nah, oke. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ibu beri waktu 10 menit cukup? Cukup. Oke. Silakan dikerjakan 10 menit dari sekarang. Ayo, didiskusikan dengan teman-teman. Sudah ada Bu. Ada juga udah. Nabu. Sudah, oke, silakan. Nanti dikumpulkan ke depan, tapi di sini ibu meminta perwakilan dari kelompoknya hanya berkelompok saja. Siapa yang mau? Saya. Oke, kelompok 2 dan kelompok 5. Mau boleh satu kelompok? Bawa semuanya bawa. Oh ini iya semuanya bawa. Sama itu Ini seperti ketemu soalnya kan. silakan maju ke depan presentasikan. Nah, kelompok yang lain boleh jika ada yang salah boleh di Salah itu, Bu. Oke, silakan. Kelompok Satu. kelompok apa? Kelompok 2, kelompok 4. Pak. Boleh sok. Kelompok 2 silakan ininya dulu dibacakan. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Betul apa salah? Betul. Ada yang salah atau ada yang beda? Ini tuh beda, Bu. Mana? Rizky, Bu. Ini beda betul. Ini betul tidak? Tuh. Beda. Tuh. Oke, betul. Sila kedua apa? Sebutkan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sama? Sama. Sama? Sama. Oke. Sila ketiga sebutkan.
Sila ke-1 saling menghormati antar umat beragama.